Selamat siang, perkenalkan nama saya adalah Angel Mustika dari kelas A Prodi Sastra Inggris angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah bahasa Indonesia dari awal masa peradaban hidup Buddha sampai pada zaman milenial ini. Untuk menghemat waktu, saya akan memulainya. Di sebuah negara tropis yang subur, terhampar sebuah kekayaan tak terkira. Dari pegunungan yang menjulang hingga lautan yang mempesona, terdapat sebuah harta yang menjadikan negeri ini istimewa. Itulah bahasa Indonesia yang mencerminkan jiwa dan identitas bangsa. Bahasa ini menjadi penghubung dan pemersatu ribuan pulau, suku, dan budaya di Indonesia. Begitu kita mulai perjalanan kita, mari kita terlebih dahulu mengamati cakrawala yang megah. Di antara pemandangan alam yang menakjubkan, terhampar kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Suara riuh rendah pasar tradisional, suara riang anak-anak bermain, dan suara khas bahasa yang mengalun di setiap sudut negeri. Tak terasa kita terhanyut oleh pesona bahasa Indonesia yang mengalir begitu indah seperti sungai yang melintasi hutan lebat. Tapi tahukah kita bahwa perjalanan bahasa Indonesia tak hanya dimulai dengan masyarakat modern kita, tetapi sudah melekat dalam sejarah ribuan tahun yang lalu? Mari kita kembali pada masa di mana kehidupan di Nusantara tidak terlepas dari pengaruh peradaban hidup Buddha yang tiba di pantai-pantai timur. Periode ini menjadi zaman transformasi dalam sejarah bahasa dan budaya di Indonesia. Bahasa Indonesia pun mulai mengalami perkembangan baru, dengan kata-kata serapan dan konsep-konsep baru yang membaur dalam keberagaman budaya yang ada. Pengaruh hidup Buddha dapat ditemukan dalam kosakata dan konsep-konsep keagamaan, filosofis, dan artistik yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa dan sastra terdapat kata-kata serapan yang berkaitan dengan agama, seperti pura atau tempat ibadah Hindu, cail atau kuil Buddha, dan wayang atau seni pertunjukan berbasis epik Hindu. Namun, peradaban hidup Buddha tidaklah berhenti di situ. Di ujung barat Nusantara, Islam tiba di Nusantara dan memasuki jantung masyarakat, membawa bahasa dan kebudayaan yang baru yang menyebar hingga ke pelosok-pelosok pulau. Pengaruh Islam dalam bahasa Indonesia dapat terlihat dalam kosakata, frasa, dan konsep-konsep keagamaan yang masuk ke dalam bahasa kita. Kata-kata seperti masjid atau tempat ibadah Islam, salam atau ucapan salam dalam bahasa Arab, dan puasa atau praktik menahan diri selama bulan Ramadan adalah contoh dari kata-kata serapan dari bahasa Arab yang telah menjadi bagian integral dari bahasa Indonesia. Teruslah mengikuti perjalanan yang luar biasa ini, yang melintasi zaman penjajahan Belanda yang pahit, namun tidak mampu meredam semangat perjuangan para pahlawan. Bahasa Indonesia menjadi senjata yang kuat dalam perlawanan dan upaya mempertahankan identitas bangsa. Melalui bahasa, semangat nasionalisme bersemayam dalam hati rakyat. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Indonesia menghadapi tantangan yang besar. Belanda mencoba untuk menekan penggunaan bahasa Indonesia dan mempromosikan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi dan penghantar pendidikan. Mereka berusaha untuk mengubah identitas budaya dan bahasa asli bangsa Indonesia. Namun, bahasa Indonesia yang sudah tumbuh dan mengakar kuat dalam masyarakat menjadi alat perlawanan terhadap penjajahan. Meskipun menghadapi pelarangan dan penindasan, bahasa Indonesia tetap bertahan dan bahkan semakin kuat sebagai simbol perlawanan dan identitas nasional. Para pahlawan kemerdekaan seperti Soekarno dan Hatta tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan politik, tetapi juga untuk pembebasan bahasa Indonesia. Mereka menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah cermin dari kedaulatan bangsa dan kunci untuk mempersatukan seluruh Nusantara. Melalui perjuangan dan pengorbanan mereka, bahasa Indonesia diperjuangkan untuk menjadi bahasa resmi dan bahasa penghantar pendidikan. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi landasan kuat. Setelah masa penjajahan Belanda, bahasa Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya gerakan kebangkitan nasional. Pada saat itu, bahasa Melayu menjadi dasar pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan nasional. Bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa perdagangan dan komunikasi di Kepulauan Nusantara selama berabad-abad memiliki peran penting dalam membentuk bahasa Indonesia.
Bahasa Melayu merupakan bahasa yang dimengerti oleh banyak suku dan memiliki keseragaman tata bahasa yang relatif. Dalam gerakan kebangkitan nasional, bahasa Melayu dianggap sebagai sarana untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku dan budaya. Banyak pemimpin dan intelektual nasional pada masa itu, seperti Soekarno dan Hatta, berperan aktif dalam memperjuangkan bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda II di Bandung menyatakan Sumpah Pemuda yang mengamanatkan satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Gerakan ini menjadi landasan kuat untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Perkembangan bahasa Indonesia di masa kebangkitan nasional tidak terlepas dari peran pers, organisasi pemuda, dan lembaga pendidikan. Berbagai surat kabar dan majalah dalam bahasa Indonesia mulai diterbitkan, memperluas jangkauan penggunaan bahasa dan menyebarkan semangat kebangkitan nasional. Di bidang pendidikan, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah nasional, menggantikan bahasa Belanda. Hal ini memungkinkan generasi muda Indonesia untuk mempelajari dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Selain itu, sastra juga memainkan peran penting dalam kebangkitan nasional dan perkembangan bahasa Indonesia. Penulis-penulis seperti Chairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer, dan Sultan Takdir Ali Jabanah menyumbangkan karya-karya sastra yang memperkaya bahasa Indonesia dan menggambarkan semangat perjuangan nasional. Bahasa Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman. Saat ini, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi dan penghantar komunikasi di Indonesia. Bahasa ini tidak hanya digunakan dalam konteks formal seperti pemerintahan, pendidikan, dan media, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Di era digital dan globalisasi, bahasa Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Internet dan media sosial telah memberikan ruang baru bagi perkembangan bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Banyak istilah dan frasa baru yang muncul dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan teknologi, media, dan budaya populer. Sekarang, bahasa Indonesia juga mengalami pengaruh dari bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Kata-kata serapan dan istilah teknis dari bahasa Inggris sering digunakan dalam konteks yang lebih luas. Ini mencerminkan pergeseran ke arah bahasa yang lebih global dan sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan bahasa Indonesia saat ini juga mencakup penggunaan bahasa dalam literatur, musik, dan seni lainnya. Penulis dan seniman Indonesia terus menghasilkan karya-karya yang menggambarkan kehidupan dan perasaan dalam bahasa Indonesia. Bahasa ini menjadi wadah untuk mengekspresikan identitas, emosi, dan pemikiran secara kreatif. Perjalanan bahasa Indonesia dari masa lalu hingga masa saat ini menggambarkan betapa pentingnya bahasa sebagai identitas bangsa, alat komunikasi, dan pemersatu masyarakat. Bahasa Indonesia adalah cermin dari keberagaman budaya, suku, dan bahasa di Indonesia dan merupakan aset berharga yang harus kita jaga dan kembangkan bersama. Melalui bahasa Indonesia, kita dapat memperlihatkan rasa cinta, kebanggaan, penghargaan terhadap kekayaan budaya dan bahasa yang dimiliki oleh Indonesia. Bahasa Indonesia adalah cerita kita sebagai bangsa yang menghubungkan kita dengan sejarah, leluhur, dan nilai-nilai luhur yang kita warisi. Dalam mengapresiasi bahasa Indonesia, mari kita terus menggunakannya dengan baik dan benar. Kita perlu menjaga keaslian dan kemurnian bahasa Indonesia, tetapi juga membuka diri terhadap perkembangan dan perubahan yang dibawa oleh zaman. Bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan dalam kebinekaan Indonesia, mengingatkan kita bahwa meskipun berbeda-beda, kita adalah satu bangsa yang bersatu dalam perbedaan. Melalui video ini, mari kita merayakan dan menyebarkan rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia. Bersama-sama kita dapat menjaga, mengembangkan, dan memperkuat bahasa Indonesia sebagai warisan budaya yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata atau informasi yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.